Sebelum kita berdoa, berhentilah sejenak bersamaku dan bukalah hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Seringkali, tanpa sadar, kita membiarkan mata kita terpaku pada hal-hal yang tidak mendekatkan kita kepada Tuhan. Sangat mudah untuk teralihkan oleh rasa sakit yang kita tanggung, oleh kegagalan yang meninggalkan bekas, oleh ketakutan yang mencoba mencuri kedamaian kita, atau bahkan oleh kesenangan dan pencapaian sementara di dunia ini. Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika kita terlalu lama menatap rasa sakit, kita mulai kehilangan harapan? Dan ketika kita terlalu fokus pada kesenangan, kita justru menjauh dari jalan yang benar? Kebenarannya adalah, apapun yang kita pandangi terlalu lama akan mulai membentuk hati kita. Oleh karena itu, hari ini aku ingin mengajakmu untuk merenung. Di mana matamu tertuju? Pada apa kamu selama ini fokus? Pada kekhawatiran yang tampak tiada akhir? Pada kesalahan yang pernah kamu lakukan? Pada perbandingan yang seringkali hanya memberatkan jiwa? Atau apakah matamu tertuju pada Yesus, satu-satunya yang mampu mengubah hidupmu dari dalam keluar? Firman Tuhan mengingatkan kita di Ibrani 12, ayat 2, bahwa kita harus menatap dengan teguh kepada Yesus, Sang Awal dan Penyempurna iman kita. Itu berarti Dialah yang memulai pekerjaan dalam diri kita dan Dialah yang akan menyempurnakannya. Ia menghadapi salib, menanggung aib, mengalahkan kematian, dan kini duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya karena kasih. Dan jika Ia menanggung semua itu agar kamu memiliki hidup, tidak ada gunanya hidup dengan mata hanya tertuju pada hal-hal sementara. Kita perlu menatap kepada yang kekal. Semua di dunia ini akan berlalu, rasa sakit, ketakutan, godaan, bahkan kemenangan. Tetapi Kristus tetap selamanya. Dialah satu-satunya yang layak menjadi pusat perhatian, ibadah, dan hatimu. Saat kamu menatap Yesus, hidupmu menemukan arah. Tetapi ketika pandanganmu tersesat, kekacauan datang, kecemasan tumbuh, dan jiwa menjadi gelisah. Oleh karena itu, lebih dari sekadar sesekali menatapnya, penting untuk menyesuaikan seluruh hidup kita ke arah Kristus. Ini adalah panggilan untuk menumbuhkan kerinduan akan Tuhan, untuk mencari hadirat-Nya seolah tidak ada yang lebih penting, karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih berarti selain dekat dengan Yesus. Yesus mengingatkan kita dalam Matius 16, ayat 24, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya dan mengikut aku." Kata-kata ini tidak selalu menyenangkan, tetapi membawa kebenaran yang membebaskan. Mengikuti Yesus membutuhkan pengorbanan diri, membutuhkan melepaskan kehendak sendiri agar kehendak Tuhan dapat menjadi nyata. Memikul salib bukan hanya berarti menghadapi kesulitan, tetapi menerima jalan pengabdian, pengorbanan, dan ketekunan. Salib tidak pernah menjadi simbol kenyamanan, tetapi melalui salib, hidup kekal menjadi nyata. Salib melambangkan penderitaan, tetapi juga kemenangan. Melambangkan kematian, tetapi juga keselamatan. Melambangkan pengorbanan, tetapi juga memperlihatkan kelimpahan kasih Tuhan. Dan di sini ada pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Apakah kamu bersedia memikul salibmu karena cinta kepada Kristus? Apakah kamu bersedia melepaskan kesenangan sementara untuk merangkul harta kekal? Apakah kamu bersedia merendahkan egomu agar roh Kristus hidup sepenuhnya dalam dirimu? Mengikuti Yesus ada biayanya, tetapi mengabaikannya jauh lebih mahal. Dunia menipu kita dengan pencapaian, penampilan, dan ilusi kekuatan, tetapi semua itu bersifat sementara. Firman Tuhan di 1 Timotius 4, ayat 8 mengatakan bahwa latihan jasmani ada gunanya, tetapi kesalehan, yaitu hidup dalam pengabdian kepada Tuhan, berguna dalam segala hal karena membawa janji tidak hanya untuk hidup ini, tetapi juga untuk yang akan datang. Ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita bangun dalam Tuhan tidak akan hilang.
Setiap doa, setiap pengorbanan, setiap pilihan untuk taat, kita sedang membangun sesuatu yang kekal. Oleh karena itu, jika hari ini hatimu lelah, imanmu tampak lemah, dan kamu merasa tersesat di tengah gangguan dunia ini, alihkan pandanganmu kepada Yesus. Dialah yang memulai pekerjaan yang baik dalam dirimu dan dialah yang akan menyempurnakannya. Bukan soal menjadi sempurna, tetapi soal tetap teguh. Bukan soal tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit dengan mata tertuju kepada Dia yang tidak pernah gagal. Aku ingin mengajakmu sekarang untuk melakukan latihan penyerahan. Pejamkan matamu sejenak dan pikirkan apa yang paling mengalihkan pikiranmu. Letakkan itu di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan suara lirih atau dalam pikiranmu, Yesus, aku memilih untuk menatap Engkau. Aku tidak ingin hidup dengan melihat hal-hal yang menjauhkan aku dari hadirat MU. Hari ini aku menempatkan hidupku kembali di arah MU. Doakan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus akan membantumu tetap teguh dan menyelaraskan langkahmu dengan Kristus. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, aku ingin memintamu melakukan satu hal. Berlangganan saluran ini, sukai video ini, tulis di komentar apa yang Tuhan katakan kepadamu, dan bagikan dengan seseorang yang perlu diingatkan bahwa hanya di Yesus kita menemukan kehidupan sejati. Bersama-sama, kita akan membawa harapan dan doa bagi banyak orang lainnya. Mengikuti Yesus adalah jalan penyerahan setiap hari. Tidak cukup hanya mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran itu. Setiap pagi, kita diajak untuk menyangkal diri dan berjalan memikul salib kita. Dan di sini muncul refleksi penting. Apa artinya menyangkal diri dalam praktiknya? Artinya melepaskan kesombongan yang memaksa untuk mengontrol, melepaskan keinginan untuk selalu benar, memilih pengampunan ketika sakit hati tampak lebih mudah. Menyangkal diri berarti berkata, tidak, pada dosa yang menarik tapi menahan, dan berkata, ya, pada kekudusan yang membebaskan. Keputusan ini tidak terjadi sekali seumur hidup, tetapi setiap hari, dalam setiap pilihan. Dalam kesunyian keputusan hati, kita menunjukkan kepada siapa kita sebenarnya milik. Salib yang Yesus panggil kita untuk memikul tidaklah ringan, tetapi memiliki tujuan. Memikul salib bukanlah mencari penderitaan, melainkan bersedia menanggung apapun yang diperlukan karena kasih kepada Kristus. Mungkin berarti dikritik karena imanmu, mungkin berarti melepaskan jalan yang tampaknya lebih mudah, mungkin berarti mengatakan tidak pada sesuatu yang bisa memberikan kesenangan sesaat tetapi akan merampas kedekatanmu dengan Tuhan. Dan meskipun sakit, melalui saliblah kita menemukan hidup. Salib mengingatkan kita bahwa tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Itulah sebabnya panggilan Yesus bukan untuk kekristenan yang dangkal, tetapi untuk kehidupan murid sejati. Dan pada titik ini banyak orang tersesat, karena mereka salah mengira religiusitas dengan iman sejati. Hidup hanya dari penampilan, mengikuti kebiasaan eksternal, mengulang kata-kata yang dihafal, itu bukan yang mengubah. Yang mengubah adalah hati yang tunduk sepenuhnya di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 1 Timotius 4, ayat 8, bahwa kesalehan, yaitu hidup yang didedikasikan bagi Tuhan, bermanfaat dalam segala hal. Dunia menghargai kekuatan fisik, kesuksesan finansial, pengakuan sosial, tetapi tidak ada dari itu yang melampaui kekekalan. Yang tetap adalah karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus, kehidupan yang dikuduskan, hati yang memilih untuk taat bahkan ketika tidak ada yang melihat. Banyak orang mengejar pencapaian yang hanya bersinar sesaat, tetapi murid sejati tahu bahwa kekayaan terbesar mereka ada di dalam Kristus. Inilah perbedaan antara hidup untuk kenyamanan dan hidup karena keyakinan. Kenyamanan mengikuti kerumunan, tetapi keyakinan mengikuti salib. Kenyamanan taat ketika mudah, tetapi keyakinan tetap teguh ketika sulit.
Dan inilah yang menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Mungkin kamu bertanya, bagaimana hidup seperti ini di dunia yang penuh gangguan? Jawabannya ada pada iman. Iman tidak menyangkal kenyataan, tetapi menyatakan bahwa Tuhan lebih besar dari itu. Iman tidak menutup mata terhadap masalah, tetapi membuka mata terhadap kuasa Tuhan. Kenyataan mungkin berkata tidak ada jalan keluar, tetapi iman menyatakan bahwa Yesus adalah jalan. Kenyataan mungkin menunjukkan kelemahan, tetapi iman mengingatkan bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan. Dan pada titik ini kita harus ingat, kita berjalan bukan berdasarkan penglihatan, tetapi berdasarkan iman. Iman yang menopang ketika segalanya tampak runtuh. Iman yang menjaga kita tetap berdiri ketika badai datang. Iman yang memberi kita harapan ketika segala sesuatu di sekitar tampak tak berwarna. Tetapi iman ini tidak tumbuh sendiri. Ia diberi makan melalui doa. Doa adalah napas kehidupan rohani. Sama seperti tubuh tidak bisa bertahan tanpa bernapas, seorang Kristen tidak bisa bertahan tanpa berdoa. Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa tanpa henti, dan ini bukan berarti mengulang kata-kata sepanjang hari, tetapi hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Doa bukan hanya meminta, tetapi menyelaraskan hati dengan hati Bapa. Ini adalah membuka jiwa di hadapan Dia yang menopang kita, menemukan istirahat di dalam pelukan Tuhan. Doa memperkuat ketika keputusasaan mencoba menguasai. Doa membawa damai ketika kecemasan berseru. Doa mendekatkan kita kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hati yang berdoa adalah hati yang tetap teguh. Oleh karena itu, jika imanmu tampak rapuh, jika pertarungan berat, jika kamu merasa hampir menyerah, berbaliklah kepada doa. Jadikan itu tempat perlindunganmu, makanan sehari-harimu, sumber kekuatanmu. Di tempat rahasia inilah Tuhan memperbarui, menghibur, dan menguatkan. Ketika kamu menatap Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan memilih hidup dalam doa, kamu menemukan bahwa kamu tidak sendirian. Kehadirannya menjadi teman setiamu, penopangmu di hari baik maupun buruk. Dan setiap langkah yang kamu ambil dalam ketaatan, surga menjadi saksi imanmu. Inilah panggilan, hidup yang nyata, sepenuhnya menyerahkan diri, dan mendalam. Bukan hanya penampilan, tetapi esensi. Bukan hanya kebiasaan, tetapi hubungan. Bukan hanya religiusitas, tetapi iman yang hidup dan menyala. Sudahkah kamu menyadari bahwa berjalan bersama Kristus bukanlah lari cepat, tetapi perjalanan ketekunan? Yesus tidak pernah menjanjikan itu mudah, tetapi memastikan Dia akan menyertai kita di setiap langkah. Memikul salib setiap hari bukan berarti hidup dalam kesedihan, tetapi memahami bahwa mengikuti Kristus adalah memilih jalan sempit ketaatan, meskipun jalan pintas tampak lebih mudah. Banyak orang ingin kemenangan tanpa perjuangan, mahkota tanpa salib, tetapi Injil menunjukkan bahwa murid sejati dibentuk di jalan pengorbanan. Mungkin salibmu hari ini adalah penyakit, konflik keluarga, atau pergumulan batin, dan musuh mencoba membisikkan bahwa kamu tidak akan mampu. Tetapi ingat Yesus di Getsemani, ketika Dia berkata, "Jika mungkin, biarlah cawan ini lewat daripadaku, namun jadilah kehendak-Mu." Dia tidak mundur. Dia berjalan sampai akhir karena Dia tahu setelah salib akan ada kemenangan. Demikian pula, ketekunanmu dalam Kristus akan membuka jalan yang belum kamu bayangkan. Apa yang hari ini menjadi beban, esok bisa menjadi kesaksian. Salib yang kamu pikul, ketika didukung oleh iman, menjadi terang bagi orang lain. Yesus berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya dan mengikut aku." Dia tidak hanya memanggil untuk percaya, tetapi untuk hidup dalam iman yang percaya dan tetap teguh. Dan ketika keraguan datang, ingat, bukan oleh kekuatanmu, tetapi oleh kasih karunia-Nya.
Tuhanlah yang memperbarui harapanmu dan menguatkan hatimu. Suatu hari, setiap air mata akan dihapus, dan mahkota hidup akan diberikan kepada mereka yang tetap setia. Oleh karena itu, jangan putus asa, tataplah Yesus. Ketika beban terasa tak tertahankan, ingat bahwa Dia sudah memikul salib itu untukmu. Kemenangannya tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada Dia yang berjalan di sampingmu. Suatu hari, semuanya akan masuk akal, dan sampai saat itu, berjalanlah dengan iman dan keberanian, karena Tuhan menopang setiap langkahmu. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Langganan saluran kami, sukai, komentari, dan sebarkan firman, agar lebih banyak hidup dikuatkan dalam hadirat Tuhan. Amin.